warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Halaman pertama pada alinea kedua. Sebagai hamba Allah, kita harus berprasangka baik kepada Allah, karena semua kehendak dan ketetapan Allah itu baik. Allah tidak menghendaki keburukan dan tidak berbuat zalim terhadap hambanya. Bagaimana cara melatih hati dan mengkondisikan hati agar selalu bisa berprasangka baik bahwa ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita, Ustaz? Coba dibuka Taubah 51. Surat At-Taubah 51, Ustaz. 51. Surat At-Taubah surat ke-9 ayat 51. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Nah ini, jadi apapun Bapak Ibu yang menimpa kita, entah itu kebaikan, keburukan, itu semuanya dari Allah. Artinya apa yang tidak Allah tetapkan untuk kita, maka tidak akan menimpa kita. Kalau ternyata keburukan yang Allah ujikan kepada kita, kewajiban kita menerima dengan penuh rasa sabar. Sehingga Allah perintahkan kepada nabinya, kul, katakan ya Muhammad, la yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, illa ma kataballahu lana, melainkan apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Huwa maulana, dialah Allah pelindung kami. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang yang beriman itu bertawakal. Tawakal itu tafwidul umur ilallah, menyerahkan semua urusan, semua perkara hanya kepada Allah. Kalau ternyata kesulitan demi kesulitan menimpa kita, tidak perlu takut. Ada Allah yang akan melepaskan kesulitan kita, kalau kita mau mendekat kepada Allah. Bukankah Allah telah menjanjikan, falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Coba diingat kembali itu. Walakin qasat qulubuhum. Mengapa manusia itu jika kami beri cobaan, mereka tidak mendekat kepada kami dengan penuh ketundukan, tetapi kenapa hatinya justru menjadi semakin keras? Diberi cobaan oleh Allah, diberi ujian oleh Allah, bentuknya kesulitan, bentuknya keburukan, kok malah tidak mendekat kepada Allah?
Harusnya semakin berat ujian, semakin dekat kepada Allah. Namun demikian, berapa banyak manusia diuji dengan kesulitan malah suudzon kepada Allah. Penyebabnya apa? Keras hati. Mari dibaca itu Quran surat Al-An'am ayat 43. Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 43. Falaula idja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka? Bahkan hati mereka telah menjadi keras, dan syaitan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Biasanya loh ya, manusia itu akan ingat Allah tatkala menghadapi kesulitan demi kesulitan. Kalau mendapatkan kemudahan dari Allah, banyak yang lupa. Padahal Allah kan katakan, baik kemudahan, kesulitan, kebaikan, keburukan, itu semua adalah ujian dari Allah. Namun ada manusia yang diuji dengan semua kesulitan apapun bentuknya, dia tidak datang mendekat kepada Allah, malah semakin jauh dari Allah. Kenapa demikian? Karena keras hati. Ujian terberat kita saat ini, Bapak Ibu, bukan kemelaratan, bukan kefakiran dan sejenisnya, bukan sakit dan sejenisnya. Namun ujian kita yang terberat saat ini tanpa kita sadari itu adalah qulubun qasiyah, hati yang keras. Keras, tidak mau tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, hanya mengandalkan kemampuan dirinya sendiri, sehingga melupakan Allah. Bahkan Allah beri peringatan dengan kesulitan dan sejenisnya, tetap tidak ingat. Kenapa? Hatinya keras, sehingga melihat keburukan itu tampak baik, rumangsane apik. Nah, ini yang bisa mengubah diri kita sendiri. Allah tidak akan pernah rubah keadaan kita. Bagaimana cara merubahnya? Allah memberikan petunjuk. An-Nisa 79, ma asabaka min hasanatin fa minallah. Apapun yang menimpa kalian dari kebaikan. Jadi yang namanya kebaikan, kenikmatan itu juga sesuatu yang menimpa kita. Asaba yusibu musibah. Jadi jangan dikira kenikmatan, kebaikan itu bukan sesuatu yang menimpa kita. Maka di dalam ayat itu Allah katakan, apapun itu yang menimpa kalian dari kenikmatan itu datangnya dari Allah. Maka cara melatih hati, kalau kita diuji Allah dengan kenikmatan, hanya ada satu cara, yaitu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Bersyukur itu tidak hanya ucapan di lisan. Selain ucapan di lisan, harus menggunakan nikmat itu
sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Itu makna bersyukur. Berulang kali kita jelaskan dalam forum ini. Nikmat mata itu bukan hanya sebatas untuk melihat. Kalau mata ini hanya sebatas untuk melihat, binatang juga melihat. Tetapi menurut Allah, bagi hambanya yang beriman, nikmat mata ini fungsinya menurut Allah dan Rasul itu untuk melihat yang baik-baik. Begitu pula dengan lisan. Nikmat lisan bukan hanya sebatas untuk sekedar berbicara. Kalau hanya sekedar berbicara, Zionis itu Israel itu ya iso ngomong gitu loh. Orang kafir, orang musyrik, munafik itu juga bisa bicara dengan lisannya. Apa itu makna syukur? Tidak. Mensyukuri nikmat lisan ini yang dari Allah ini, selain dengan ucapan ya, alhamdulillah, kita gunakan untuk bicara yang baik-baik, bukan untuk mencaci, bukan untuk mengumpat, bukan untuk sumpah serapah, bukan untuk berbohong, bukan untuk memfitnah, bukan untuk menjatuhkan kehormatan orang lain dan seterusnya. Banyak ayat yang memerintahkan untuk berbicara baik. Wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan ma'rufa, wa qulu qawlan karima. Nabi kita juga berpesan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan au liyasmut. Orang yang ngaku iman kepada Allah dan hari akhir, salah satu pembuktian dari pengakuan imannya, dia akan bicara yang baik-baik dengan lisannya. Kalau tidak bisa bicara baik dengan lisan, maka sebagai pembuktian imannya dia akan diam, tahan diri, tidak ngomong. Artinya sadar diri, mawas diri. Kalau dia buka mulut ngomong, yang keluar dari lisannya kebohongan, ketidakjujuran, fitnah, jatuhkan kehormatan, sumpah serapah, kata-kata jorok dan lain sebagainya, dia mawas diri, sadar diri, akhirnya dia tahan diri, kemudian diam. Apa sulitnya diam tau? Wong karek mingkem ngono angel men. Apa ora iso mingkem? Begitu mau ngomong, oh, aku ki nek ngomong kuwi mesti misuh. Kadang ngapusi, kadang sumpah serapah. Padahal saya sudah ngaku beriman, wis tak mingkem. Sudah tutupkan dua bibir, bibir atas, bibir bawah, wis dijamin ra iso ngomong. Itu cara mensyukuri kenikmatan dari Allah. Selain ucapan alhamdulillah, juga menggunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan fungsi yang Allah dan Rasul tentukan. Termasuk kemaluan juga begitu. Jangan digunakan sembarangan. Gunakan hanya di pintu halal. Jangan coba-coba menggunakan di pintu haram. Pendengaran juga begitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa mensyukuri kenikmatan dari Allah itu, maka kata Nabi, fakana khairal lahu, akibatnya akan baik. Kenapa? Karena kalau diberi nikmat oleh Allah,
Apa yang harus kita lakukan berdasar petunjuk Allah? Hanya satu, bersyukur sudah. Nanti akan Allah tambah kenikmatan itu. Tetapi jika Allah titipkan pada kita kenikmatan, padahal Allah perintahkan untuk kita bersyukur, malah justru kita sombong. Sombong itu bukan jawaban dari Allah. Bapak Ibu diuji oleh Allah dengan kenikmatan berupa rumah misalkan. Delalah omahe sak-RT ini paling apik. Kewajiban jenengan syukur, jangan sombong, ojo sok rumangsa paling sugih gitu loh. Kalau rumangsa paling sugih itu satu kesombongan. Maka tidak lagi ajaban, tidak lagi mengagumkan kesudahannya. Orang yang sombong sengsara dia dunia dan akhirat. Diberi kenikmatan berupa mobil, ojo sombong, itu ujian. Bisa tidak mensyukuri nikmat yang berupa mobil itu. Kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan penghasilan, dan seterusnya. Jangan menyombongkan diri dengan itu semua. Itu ujian. Nah, kewajiban kita bersyukur. Kalau sombong berarti keluar dari apa yang telah Allah gariskan. Dan kita harus menyadari, apapun keburukan yang menimpa diri ini, itu karena ulah perbuatan kita. Yang namanya keburukan bukan Allah. Allah tidak menghendaki keburukan bagi hambanya. Kalau ternyata kita tertimpa keburukan, itu karena ulah kita sendiri. Ketika Allah berikan nikmat, kita tidak bisa mensyukurinya. Atau ketika Allah uji kita dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, kita tidak bisa bersabar. Adanya hanya grubel, berkeluh kesah terus. Padahal perintah Allah, kalau keburukan itu menimpa sebagai ujian, perintah Allah pada kita sabar. Lah sabar itulah jawaban dari Allah. Allah tidak memberikan petunjuknya untuk hambanya berkeluh kesah. Sabar, sabar, sabar. Sabar itu tidak ada batasnya kalau menurut Allah. Menurut manusia yang imannya kadang naik, kadang turun, ya, dia akan mengatakan sabar ada batasnya. Kalau menurut Allah, sabar tidak ada batasnya. Kalau sabar itu ada batasnya, tidak akan turun ayat Allah yang memerintahkan hambanya untuk minta tolong pada Allah dengan yang namanya sabar. Ini saya tidak akan turun ayat ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Sehingga sabar itu kalau menurut Allah tanpa batas. Sampai kapan? Sampai nanti Allah katakan, hei fulan, pulang kamu. Alias sampai kita mati, itu harus bersabar. Lah ini tidak bisa dilakukan kalau kita tidak yakin dengan Allah. Maka perlu untuk mendidik jiwa, mendidik hati, biar terus berhusnudzon kepada Allah. Bisa jadi keburukan yang menimpa kita ternyata menurut Allah itu suatu kebaikan. Kita tidak tahu makna di balik peristiwa yang sedang menimpa kita, tetapi Allah Maha mengetahui. Banyak kebaikan yang telah Allah siapkan, hanya saja kita belum mengetahuinya.
durung ngerti ning wis gresula dhisik. Bukankah Allah juga sudah memberi ketetapan wa sa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Ayat itu ditutup oleh Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ternyata di balik peristiwa yang kamu benci itu banyak kebaikan yang telah Allah siapkan. Tetapi kebaikannya tidak jadi didapat, lenggresulo dhisik. Tapi kalau ikhlas, sabar, menerima itu karena Allah, maka Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan yang telah Allah siapkan di balik keburukan itu. Banyak hal yang kita cinta, tetapi bisa jadi karena tidak mensyukuri nikmat itu, ternyata keburukan-keburukan datang menimpa. Banyak orang yang diberi nikmat lali karo Gusti Allah, sehingga dia semakin jauh dari jalan Allah. Sombong, angkuh, takabur, merendahkan orang lain, memandang orang lain sebelah mata, hanya gara-gara beda pangkat, beda jabatan, beda kekayaan, beda pendapatan. Kebetulan orang yang pangkatnya di bawahnya, jabatannya di bawahnya, kekayaannya di bawahnya, terus dipandang sebelah mata, diremehkan. Padahal di sisi Allah nggak peduli kamu mau berpangkat, mau tidak, mau kaya atau miskin, ganteng apa setengah ganteng, ayu apa setengah ayu, itu sama di hadapan Allah. Yang membedakan tingkat ketakwaan kita. Maka bisa jadi diberi wajah yang ganteng sombong, maka dibalik wajah yang ganteng itu, kalau tidak bisa mensyukuri nikmat itu, maka keburukan demi keburukan akan datang menimpa. Nah, maka kalau diberi ujian kenikmatan, bersyukur. Kalau kita bisa mensyukuri, Allah janjikan la'azidannakum. Kalau sampai kita mengkufuri nikmat, na'udzubillah, kata Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya siksaanku sangat-sangat keras. Kalau diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, sudah bersabar. Allah menjanjikan akan terus membersamai hambanya yang bersabar. Maka berusaha untuk ikhlas, dan itu yang Allah perintahkan. Wad'ullaha mukhlisina lahuddin. Murnikan ibadah, murnikan agama ini hanya untuk Allah. Sehingga kalau semua sudah untuk Allah, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kalau semua sudah serahkan kepada Allah, ya dididik, dilatih hatinya, dilatih